Sebelumnya, selamat siang Pak Beta dan selamat siang teman-teman semua. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Beta karena di sela-sela kesibukannya telah bersedia untuk menjadi narasumber yang kami wawancarai mengenai dengan tugas akhir di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum kami memulai wawancara pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Alifah, kemudian ada Mbak Lutfi, ada Mbak Akmalia, dan juga ada Mas Muhammad Damar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ke Bapak, bahwa kami ada tugas terkait dengan wawancara tentang sistem pengendalian manajemen di sebuah perusahaan. Kan tetapi sebelum saya dan teman-teman masuk pada poin-poin yang sebenarnya yang saya sudah sampaikan ke Bapak juga, saya mungkin izin bertanya ya Pak, untuk latar belakang ataupun sejarah berdirinya dari PT Itematik ini seperti apa Pak? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Betanto. Sejarah berdirinya Itematik itu dimulai di tahun 2018, yang pada mulanya kita itu mau berfokus ke pengembangan produk dengan target market medium to enterprise gitu. Namun seiring berjalannya waktu kita melakukan pivoting untuk mengganti model bisnis dari produk menjadi project base, karena pada waktu itu kita mendapat beberapa pekerjaan itu yang berkaitan dengan pemerintahan, BUMN, dan beberapa NGO. Baik, untuk struktur organisasi di PT Itematik itu ada apa saja Pak? Mulai dari BOD itu di dalamnya ada dirut, ada keuangan, SDM, kemudian marketing. Kemudian di setiap bagian itu ada struktur lain di bawahnya, seperti yang di business development itu ada marketing sama sales. Kemudian di HRGA itu ada HRD sama ada general affair. Kemudian di bagian produksi itu ada R&D, dan di bagian produksi dipisah menjadi R&D dan pekerjaan proyek. Nah, di pengerjaan proyek juga dibagi-bagi lagi, ada project manager, ada sistem analis, ada back-end developer, ada front-end developer, quality assurance. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh PT Itematik Bapak? Secara general itu kita melakukan pencarian proyek melalui aplikasi dari LPSE punya pemerintahan untuk mencari tender-tender di pemerintahan, atau kita masuk ke beberapa tender di swasta, BUMN, dan NGO. Nah, kemudian dari situ kita akan melakukan penawaran, mengajukan penawaran. Kalau misalnya sudah deal, masuk ke penandatangan proyek, lalu pengerjaan proyek. Nah, dalam pengerjaan proyek itu kita melakukan pengelolaan proyek itu berdasarkan DID namanya SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Jadi mulai dari Scrum, Waterfall, terus prototyping gitu. Selama pengelolaan proyek sampai selesai, sampai ke implementasi di server, kemudian setelah terima kemudian kita lakukan pelatihan, ada after sales service juga. Jadi biasanya kita memberikan maintenance selama 3 bulan, kecuali kalau pemerintahan itu memang sudah ada skop pekerjaan yang sudah dibatasi. Baik Bapak, terima kasih. Bagaimana sih cara perusahaan di Itematik ini melakukan penyusunan anggaran guna menjalankan aktivitas bisnis yang dijalankan Bapak? Jadi ada biaya produksi pasti, kemudian biaya operasional, kemudian ada biaya administrasi, ada pajak. Karena kita PKP jadi kan pasti include PPN, terus ada juga biaya lain, biaya marketing. Biaya marketing itu kita punya skenario sendiri, misalnya di bawah 50, kemudian 50 sampai 100, di atas 100 itu skemanya beda-beda. Kemudian ada juga kita selalu mencadangkan biaya resiko. Biaya resiko itu kita mengambil persentase dari biaya produksi. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga ketika proyek ini mundur. Jadi
ada biaya yang bisa ditanggungkan, ada biaya yang bisa dibayarkan melalui biaya risiko tersebut. Baik Bapak, selanjutnya apakah anggaran yang direncanakan selama perusahaan yang Bapak jalankan ini dapat korelasi dengan baik atau ada kendala Bapak? Oke, selama ini sih terkendala itu biasanya dari sisi waktu ya. Ada beberapa yang kadang itu klien tidak paham bahwa menunggu itu juga kan ada biayanya gitu ya. Misalnya kita menunggu validasi. Nah, proses seperti ini, caranya seperti ini sudah benar atau belum Pak gitu ya. Terus oh sebentar, kita coba tanyakan dulu secara aturan seperti apa. Nah, kadang hal-hal kayak gitu itu yang menjadi kendala. Tapi apakah tercover dengan baik? Alhamdulillah sampai sekarang masih tercover. Jadi memang ada biaya-biaya risiko itu tadi yang bisa diambilkan untuk menutupi bagian-bagian yang seharusnya tidak yang sebelum sempat direncanakan di awal. Karena biaya risiko yang kita prosentasenya itu cukup lumayan tinggi di tempat kami. Oh iya, baik Bapak. Kalau saya boleh menanyakan secara lebih singkat, strategi apa sih paling ditekankan oleh perusahaan otomatik ini Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita kan punya biaya risiko yang bisa digunakan itu untuk menanggulangi masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi kita selalu mencadangkan anggaran itu supaya tidak boncos di belakang gitu kan ya, itu selalu disiapkan dari awal. Oh, oke, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perusahaan otomatik ini mengukur kinerja karyawan dari keuangannya ataupun non keuangannya Bapak? Kalau dari sisi programmer kan jelas produktivitas dia, seberapa cepat pekerjaan gitu. Terus kalau PM misalnya dia bisa efisiensi anggaran, misal kayak gitu. Jadi ada KPI yang memang ada KPI yang memang harus selalu dijaga oleh setiap posisi itu Mas. Baik Bapak, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Bapak. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya perusahaan menilai dan mengontrol aset untuk menilai seberapa baik suatu unit perusahaannya, seperti komputer atau gudang atau gimana Pak? Aset kebetulan gini, programmer itu hampir sama kayak Tauhidman ya. Mereka punya laptop sendiri yang mereka sudah custom, mereka sudah konfigurasi sesuai kebutuhan mereka dan kebutuhan project. Jadi kalau misalnya terkait dengan hardware, justru kalau perusahaan IT itu malah sebenarnya dari sisi hardware itu tidak begitu banyak aset yang diperlukan. Kalaupun menggunakan server, itu kan kita bisa menggunakan cloud, di mana cloud itu kan bukan server fisik yang ada di kantor. Nah, kebanyakan aset itu malah kalau kita bisa menyebut SDM adalah aset kalau di perusahaan IT. Karena apa? Produksi itu kan yang menjalankan adalah dari sisi HR gitu. Baik Bapak, kemudian bagaimana perusahaan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan putaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanannya? Kalau IT kan tidak berkaitan sama persediaan ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya bagaimana kolaborasi antar divisi di PT Itematik untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar? Oke, jadi untuk divisi itu memang mulai dari tadi kan ada alurnya ya, alur pengerjaan bisnis prosesnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya sudah lintas divisi, tim marketing mengontak ya, terus habis itu ditindaklanjuti oleh sales, kemudian setelah tanda tangan masuk ke produksi. Produksi itu setiap bagian itu setiap posisi dia akan mengerjakan sesuai tupoksinya masing-masing. Sampai ke penagihan dilakukan lagi oleh tim marketing. Dia akan melakukan penagihan, kemudian habis itu kerjasama dengan tim finance gitu. Jadi dalam satu proyek itu memang tidak bisa jalan satu divisi saja, memang dari semua divisi harus saling berkomunikasi. Nah, kita punya sebuah sistem yang memang menjaga itu semua supaya bisa saling tahu. Misalnya oke, ketika project deal masuk ke produksi gitu. Nah, produksi jalan, terus habis itu melihat progresnya, dari tim bisnis melihat progres, oh ini sudah selesai. Dia akan menghubungi dari tim finance untuk melakukan invoicing gitu. Jadi memang ada platform yang digunakan untuk tahu sampai mana dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan Bapak melakukan pengendalian pada unit bisnis? Mungkin yang dimaksud itu adalah penggunaan SOP dalam setiap pekerjaannya gitu ya. Misal project manager itu melakukan respon terhadap
komunikasi klien itu 2 kali 24 jam gitu. Atau pengerjaan itu dimulai dari project manager memberikan task kepada sistem analis, kemudian kepada desainer UI UX, yang akhirnya itu nanti digunakan oleh tim engineering untuk membuat aplikasi. Setelah dari aplikasi selesai kemudian dibuat oleh quality assurance gitu. Nah, itu ada alurnya. Jadi ada SOP pengerjaan proyek. SOP pengerjaan proyek itu berkaitan antara satu divisi dan divisi yang lain. Jadi nggak cuma satu divisi aja yang akan dikontrol berdasarkan SOP tersebut. Misalnya nih, setelah launching kemudian dari tim marketing akan melakukan mengontak selama 2 minggu, menghubungi klien untuk menanyakan gimana ini aplikasi yang sudah digunakan, apakah ada kendala gitu. Nah, ini akan hasilnya nanti diharapkan bisa membuat repeat order dari klien yang sama. Makasih untuk jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Mbak, izin melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Sistem kompensasinya itu bagaimana gitu di luar gaji pokok untuk setiap karyawannya? Karyawan itu biasanya nanti akan jatuhnya di awal tahun gitu ya. Di akhir tahun ada bonus tahunan. Ada beberapa metode, ada yang modelnya by tim gitu ya. Misalnya proyek ini selesai dalam sekian waktu. Nah, kan tadi seperti disampaikan tadi, ada biaya resiko yang kita bebankan di dalam setiap proyek. Sebagian dari situ untuk bonus dari teman-teman gitu. Nah, bisa dihitung by tim kalau misalnya dia memang satu tim yang harus solid, atau dia juga bisa per individu. Jadi tergantung juga gitu. Jadi memang ada bonus di akhir tahun yang dihitung berdasarkan pengerjaan proyek dan diambilnya dari biaya resiko. Ya, baik Bapak, untuk ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Kalau perencanaan strategik yang ada di perusahaan Bapak itu bagaimana ya, yang menjadi bagian mendasar dari proses pengendalian manajemennya? Bagaimana perusahaannya itu membuat rencana jangka panjang untuk mencapai tujuannya gitu loh Pak? Perusahaan itu menentukan arahnya dulu menggunakan visi dulu kan ya, visi. Perusahaan itu mau kemana sih? Nah, itu menggunakan visi. Terus bagaimana cara menempuhnya? Itu pakai misi, itu kan. Habis misi terus dijalankan melalui yang namanya Renstra sama Reja. Jadi kita punya yang namanya rencana strategisnya seperti apa untuk mencapai setiap misinya. Dan itu harusnya di setiap misi itu harus ada kuantitatifnya. Misalnya mengejar aplikasi untuk Indonesia Barat, 5 pemerintahan, 5 Pemda di Indonesia Barat misal gitu. Jadi mulai dari visi, misi, Renstra, Reja. Baik Bapak, mungkin itu dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator ya Mbak Alika. Ingin bertanya Pak, menjalankan suatu proyek itu tuh, semisal kalau udah ada hasilnya gitu langsung dievaluasi atau bagaimana Pak? Atau menunggu periode-periode tertentu, atau setiap proyek, misal proyek A berakhir langsung dievaluasi, proyek B langsung dievaluasi, seperti itu Pak? Jadi evaluasi itu dilakukan setiap pengerjaan proyek selesai, kemudian berdasarkan data ya, kan kita punya data yang digunakan. Nah, itu akan kelihatan tuh datanya, responnya seberapa cepat, pengerjaan seberapa cepat, terus seberapa besar bug yang ditemukan oleh klien atau yang ditemukan oleh QA gitu-gitu. Jadi evaluasi itu akan dilakukan di setiap akhir proyek, kemudian itu bisa dijadikan bahan untuk peningkatan di proyek selanjutnya. Dan kita juga dari sisi manajemen itu setiap kuartal itu akan melakukan evaluasi dalam menjalankan perusahaan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari saya juga cukup. Apabila teman-teman yang lain juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa kami akhiri Pak. Tapi sebelum kami akhiri, mungkin ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jika berkenan Bapak bisa on cam. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Kami juga ingin memohon maaf apabila ada tutur kata dari kami ataupun sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya juga minta maaf karena ternyata jam 1 ini tadi ada undangan, jadi memang saya harus wirawiri sebelah. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga, dan mohon maaf karena sudah disambi-sambi. Kalau ada yang tidak puas silahkan ditanyakan lewat WhatsApp. Baik Bapak, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak.
Terima Sehat dan sukses kasih. selalu. Ya, sukses buat teman-teman juga. Sukses Ikut juga, ya. Bapak. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.